Kalau kita ingin berbicara atau speak up atau ngasih statement gitu kan, apalagi ke publik gitu kan, ada baiknya kita profiling dulu di seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma di dalam Indonesia, tapi di luar negeri pun mendukung kebijakan Bapak KDM. Menurut saya, antara Bapak Aing sama Bapak Ahok itu 11-12. Mereka ini mengawali karirnya ya sama-sama politisi, jadi anggota DPR, masuk komisi juga, jadi bupati, gubernur ya. Kalau Pak Ahok kan memang mantan gubernur gitu kan, dan sekarang Pak Deddy menjadi gubernur. Yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM ya. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Kita aplaus dulu untuk Bapak Natalius Pigai ya, Bapak Menteri HAM Indonesia ya. Ini baru kali ini Pak saya mendukung Bapak, karena sebelumnya waktu Bapak menjabat komisioner Komnas HAM itu, aduh, kebijakan Bapak tuh bikin kesel banget. Karena saya kurang suka ya dulu. Tapi Bapak sekarang, aduh Pak, ini statement-statement seperti ini Pak, yang ditunggu-tunggu oleh rakyat dan kami juga netizen Indonesia Pak. Di situ Bapak menegaskan kebijakan Bapak KDM ya, yang memang diserang elit-elit ya, elit-elit DPR, KPAI, bahkan ada beberapa Komnas HAM juga ya yang nggak setuju dengan kebijakan Bapak Deddy. Nah di sini Bapak negesin gitu kan, dan ini nih yang menurut saya ya, sometimes gitu kan, kalau kita ingin berbicara atau speak up atau ngasih statement gitu kan, apalagi ke publik gitu kan, ada baiknya kita profiling dulu. Kalaupun kita tidak tahu maksud dan tujuan ya kan, ada kalanya atau lebih baiknya keep silent ya. Kayak gini ya, karena saya juga lihat ya, ada Bapak Menteri Sosial dan juga Bapak Kemendikbud ya. Begitu mereka diwawancara ya tentang kebijakan Bapak KDM ya, mereka nggak berkomentar, nggak mau komentari tentang kebijakan itu. Ya mungkin secara pikiran saya pribadi ya, mungkin belum di profiling dulu gitu kan, belum tahu detailnya seperti apa. Jadi alangkah baiknya keep silent. Nggak kalian-kalian ya yang elit-elit gitu kan, entah itu nyari panggung, nyari apa, yang ujung-ujungnya kan digoreng sama netizen gitu kan, sama rakyat Indonesia, bukan cuma rakyat Jabar. Karena kebijakan Bapak KDM ini ya memang pro rakyat, itu bukan cuma rakyat Jabar doang yang mendukung, tapi seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma di dalam Indonesia, tapi di luar negeri pun mendukung kebijakan Bapak KDM. Saya ya jujur aja ya, saya ini warga Indonesia yang memang asli Jakarta gitu ya. Dan saya ngelihat saudara saya yang di Jabar ya, khususnya itu ya, memang saya ada turunan orang Subang juga ya, karena memang bapak saya asli orang Subang, desa Cinangsi Situraja, itu masih banyak bibi ya kan, uwa, terus mamang gitu kan di sana di Subang gitu kan, yang otomatis antara Jakarta sama Subang kan, Jakarta sama Jawa Barat itu kan saudara lah ya kita, karena kan deketan gitu kan, yang otomatis itu bisa saya rasain loh betapa happy-nya warga-warga Jabar ya kan, euforia kalian yang saat ini bahagia dengan adanya KDM. Dulu saya sebagai orang Jakarta pernah ngerasain, karena saya juga dulu ya pernah dipimpin ya, Jakarta ini pernah dipimpin sama orang yang pro rakyat. Siapa? Yaitu Bapak Ahok ya. Bapak Ahok juga ya 11-12 lah sama Bapak KDM gitu kan, yang memang programnya itu atau kebijakannya itu yang pro rakyat. Nanti di perjalanannya ada yang pro ataupun bagaimana, ya itu mah normal ya, namanya manusia gitu kan, pasti ada pro dan kontra, itu mah udah biasa gitu ya, udah hal yang biasa gitu kan. Namanya juga orang hidup, pasti ada yang positif dan negatif gitu.
Dan di sini juga saya menegaskan aja ya, kalau dulu gitu kan, saya ini pendukung dari Bapak Ahok gitu kan. Makanya ketika ada orang yang pro dengan rakyat, siapapun itu, saya ini dengan senang hati maju menyuarakan gitu kan. Dan syukur-syukur gitu kan, ini banyak gitu kan kalian-kalian yang memang mensupport gitu kan, mensupport orang baik gitu. Karena di Indonesia itu udah terlalu banyak orang jahatnya. Makanya kita ini sebagai orang waras ya support lah orang baik gitu ya. Kalau saya flashback ya, ini saya mau cerita flashback ya ke zaman dulu gitu kan. Dan kami pun di sini mensupport Bapak Gubernur Ahok ya, ini pada zaman dulu ya, pada beberapa tahun sebelumnya ke belakang gitu kan, mensupport kebijakan Bapak Ahok gitu, yang memang pro sama rakyat. Makanya dulu kita bikin bikin support untuk Bapak Gubernur ya kayak gini. Kita semua coblos yang nomor 2. Anda tentu telah mengenal klub terkenal Bayern Munchen. Kami semua di sini adalah masyarakat Indonesia yang bermukim di Munich dan sekitarnya. Kami sangat mendukung pasangan nomor 2, Pak Ahok dan Pak Jarod. Coba kita dengar pendapat dari kawan-kawan semua. Jujur, anti korupsi, bekerja keras, kerja yang nyata, melayani masyarakat, bekerja dengan sungguh-sungguh, cerdas. Jangan pilih orang pintar, pilih nomor 2. Ahok Jarot is the best. Dan menurut saya antara Bapak Aing sama Bapak Ahok itu 11-12. Kenapa? Karena mereka ini mengawali karirnya ya, pertama dari sama-sama politisi udah pasti ya. Kedua juga mereka pernah jadi anggota DPR, masuk komisi juga. Terus pernah jadi bupati, terus pernah juga jadi gubernur ya. Kalau Pak Ahok kan memang mantan gubernur gitu kan. Dan sekarang Pak Deddy menjadi gubernur. Jadi kita ya tahu banget gitu ya, sebagai rakyat yang pernah happy pada zamannya itu, ngerasain ada saudara kita nih ya yang di Jabar punya gubernur gitu kan, yang memang pro rakyat tuh rasanya tuh jadi flashback ke zaman dulu gitu kan. Oh iya, dulu juga Indonesia punya dulu Jakarta juga pernah punya pemimpin yang top market top kayak Bapak Gubernur Jabar ini, Bapak Aing ini gitu. Jadi untuk rakyat Jabar gitu kan, I'm so happy for all of you gitu kan, karena punya bapak pemimpin gitu kan, pemimpin kepala daerah seperti Bapak Aing. Dan semoga aja ya ini Bapak Aing ini nular ke seluruh gubernur lainnya ya, khususnya tuh Jakarta ya. Karena kenapa dulu kita punya gubernur yang sehebat atau sebagus Bapak Aing, kenapa sekarang ya, kalian bisa komentar deh ya, ini khususnya rakyat Jakarta gitu kan, atau kalian semua bagaimana nih? Karena kita mengharapkan kan ya, sebagai rakyat mempunyai gubernur yang memang pro rakyat